Halo semuanya. Halo. Jadi ini kan Pandu nih. Pandu nih sering di YouTube gua, kita sering bikin video bareng, udah lama banget lah ya. Dia udah punya anak sekarang. Terus kemarin pas gua lagi nongkrong sama Pandu, gua nanya, "Dulu pengen anak lo jadi apa?" Terus kata Pandu, "Gue pengen anak gue jadi bocah warnet, Bang." Terus gua bingung kan kenapa. Terus ternyata dia cerita dia punya teman. Nah, temannya itu di sebelah dia nih sekarang. Namanya Apong, ya kan? Alias Mikoto, nanti kita akan kenalin. Apong ini adalah pemain Dota 2 terkaya di Indonesia. Iya. 7 miliar rupiah. Uang hadiahnya dia. Benar 7 miliar rupiah? Iya sih, kurang tepatnya. Kurang tepatnya. Ya. Berarti bisa tepat. 10 M. Kemungkinan segitu sih sebenarnya. Cuman Berapa? belum 10 miliar? Enggak. 7 Kurang lebih lah. 7 sampai 8 lah. 7 kalau 7 sampai 7,1 tuh bisa sampai ya. Sampai. 7M sampai 7,1, 7 sampai 8 itu udah agak jauh. Udah jauh banget. Karena lo dibayarnya pakai USD. Ya, Oh iya sih, bener ya, sih. tergantung harga USD-nya kan naik turunnya. Turnamen terakhir yang lo ikutin, hadiahnya berapa? Kalau dari prize pool semuanya ya, dari total turnamennya tuh 15 juta USD. 15 juta USD. Yang ke elunya doang sebagai individu, sebagai Apong doang. Kalau dari buat tim gua 1,7, terus dibagi 5 kan jadinya. Soalnya Dota 2 tuh 5 player. Ya. Jadi dibagi 5 jadi dapatnya 340 ribu USD. Itu 5 miliar sendiri, Pak. Masih banyak juga Bang ya. Wah, udah gila. Udah dibagi 5 masih banyak juga Bang. Nih biasanya nih ya Pong Masih ya, banyak juga. biasanya nih ya, kita ngomongin kayak gini-gini nih, di kolom komen ada aja orang-orang yang bilang, itu petugas pajak. Mereka tuh kadang nggak ngerti, kalau kita kayak gitu udah pasti bayar pajak, Iya. pasti, ya nggak sih? Lo juga udah pasti dipotong pajak dan lain-lain kan? Udah pasti sih. Udah pasti kena pajak juga. Iya, dan nanti SPT juga pasti lapor-lapor juga kan? Iya. Iya, jadi oke lah dia ngomong kayak gini, orang pajaknya beres ya guys. Gue mau nanya-nanya dulu nih, buat awal-awal. Jadi Apong ini adalah gamer pemain Dota 2. Buat yang belum tahu nih, Dota 2 itu apa? Dota 2 tuh salah satu game PC yang udah lumayan lama, kayak Dota 2 udah ada kayak selama 11 tahun ya buat tahun sekarang tuh. Terus juga sebelumnya ada Dota 1 juga, jadinya dari awal gue main Dota 1 dulu terus baru ke Dota 2 kayak gitu. Oke, lo berarti main dari Dota 1? Dari awal berarti, dari awal iya. banget. Dota 1 bukannya udah lama banget ya? Udah lama banget dong. Pertama gue main Dota 1 itu kayak sekitaran pas umur gue 6 SD-an lah. 6 SD lo udah main Dota? Ya, Dota 1. Dota 1. Soalnya Dota 2 belum ada kan. Terus main beberapa tahun terus rehat karena udah bosen kan. Kebetulan main Dota 2 tuh pas SMA kelas 1. Soalnya baru ada tuh mungkin pas sekitaran 2015-an lah. Lo SMA di mana? Di Cimahi. Oke, buat yang belum tahu, Dota 2 ini, game yang dia mainin dapat 5M ini adalah MOBA genrenya. Jatuhnya MOBA. MOBA itu kayak Mobile Legends, Mobile Legends, LOL. which is lo bisa milih-milih hero, terus cepet-cepetan ngancurin base musuh lah. Ya. Intinya gitu kan. Nah, Dota 2 ini itu sejenis itu. Bener kan? Game MOBA juga, 5 lawan 5. Oke. Pertanyaan gue nih, Apong. Kenapa lu nggak main LOL atau Mobile Legends lah gitu? Kenapa harus Dota 2 yang lo mainin? Emang bedanya apa? Kan sama-sama MOBA. Ya. Kan gue awalnya dulu sering main di warnet ya. Terus teman-teman gue kebanyakan main Dota juga. Dan biasanya yang udah main Dota tuh jarang ke LoL ya. Entah kenapa ya. Tapi karena gue lebih suka ke Dota, gue ada lihat juga kan udah pernah main LoL kayak beberapa kali tapi nggak terlalu suka. Jadinya Lo nggak suka? Ya. Terlalu mekanik kali ya? Kan dia pakai. Tapi lebih kompleks juga Bang, Dota Bang. Ya. Dota lebih kompleks. Dota lebih Semua MOBA. kompleks secara overall sih. Tapi ya ujung-ujungnya tetap gue lebih suka Dota 2 jadinya. Oke. Ini kan gue pernah main Dota 2 nih. Ya kan? Nah. Pernah. Dan gue gimana ya ngomongnya? Tolol gue. Main Dota 2. Ya kan? Pertama nih kalau buat gue sama sekali nggak bisa, gue nggak ngerti. Kayak terlalu rumit buat gue. Iya, Dengan terlalu keterbatasan kompleks, otak gue kayaknya. Abis itu ada wording Ngeward ya. Karena gue suka main support kan. Iya, itu beli tuh, beli sentry sama observer tuh. Oke. Gue nggak ngerti cara mainnya. Oke. Iya. Lu gimana cara ngertinya? Gue. Heeh. Karena kan gue nggak ngerti nih. Kok dia bisa ngerti gitu loh? Karena gue dibantu Bang. Gimana? Karena gue punya basic MOBA. Karena kan gue main Mobile Legends jago. Wih. Ya enggak? Nah, gue punya basic itu,
mungkin gue terapin dulu ke Dota waktu awal main. Oke. Tapi Tapi kan gue juga main Mobile Legend. Gue nggak ngerti. Tapi nggak tau basic Mobile Legends kan, patternnya gimana, rotasinya gimana, Iya, emang ya sih, kan? iya. Nah, gue pindahin ke Dota ternyata beda. Kalau darah dikit nggak bisa recall di Dota. Kalau darah dikit di Dota nggak bisa recall. Nggak bisa, iya. Harus balik manual. Harus balik manual. Harus teleport. Dan teleport itu harganya cepet. Ada cooldown. Oh. Ada cooldown. Jadi nggak bisa dipakai tiap saat. Iya, itu bang. Oke. Itu yang kalau beli item ada anjing kan? Beda lagi. Itu kurir namanya. kurir. Kurir. Itu yang Itu buat apa lagi? ngantar barang. Buat nganter barang. Kalau kita beli dan kita lagi di luar. Ya. Iya, Ya. itu Bukan kurir. lagi di base. Ya. Iya, terus ada juga item yang mystery shop yang ada di dalam hutan-hutan itu. Itu bisa beli di situ. Oh, Ada itu ada random. Enggak sih. Cuma ada barang yang nggak bisa dibeli di base. Jadi Di base, harus iya. ke tempat tertentu. Itu rumit banget. Sumpah gue nggak Parah kan? ngerti gue. Ada lordnya juga nggak kayak Mobile Legend? Ada Rosan itu. Rosan gitu nih. Itu buat apa? Apa ya? Kalau di Mobile Legends itemnya namanya Immortal. Jadi kalau mati hidup lagi. Betul, Immortal. Nah, tuh. kalau di Dota namanya Aegis. Kan di Mobile Legends juga ada Aegis. Aegis tapi spell. Oh, beda. Beda-beda efek kegunaan juga. Fungsi, Oke. Beda fungsi. Dota 2 menurut gue tuh juga lama, 45 menit mainnya ya rata-rata ya. Sejaman ya biasanya. Gila. Gue pernah Karena lama ya. pernah 80 menit lebih, Bang. Gara-gara apa? Gamenya nggak Gamenya- beres-beres. Nggak beres-beres. Kayak bolak-balik Nah, terus. Iya. Oh, soalnya di Dota tuh, kalau di ML kan kalau udah mati nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau di Dota tuh, Oh, iya. bedanya bisa buyback. Oh, iya, ada jadi hidup strategi, lagi, iya. tapi ngeluarin Duit. duit. Nah, kayak gitu. Langsung hidup. Langsung Langsung hidup. Makanya jadi gamenya lumayan bertahan agak lama dibandingkan ML. Terus mapnya gede banget kan mapnya. Gede Toxic juga nggak? banget. Oh, jelas. Jelas Banget sih. ya. Tiap game pasti toxic kan sih. Gua kalau misalnya main ulang lagi Dota dari rank yang paling kecil dengan main sama random, susah ya tuh. Menurut lo gimana? Menurut gua yang ranknya kecil-kecil tuh malah yang lebih toxic daripada yang Iya, Bang. udah Lebih apa? Lebih toxic. lebih lebih toxic. toxic. Yang rank-ranknya Lebih kecil bacot tuh. ya? Lebih bacot. Lebih Kalau pick-pickannya aneh, sumpah. Ya. Oh gitu. Sumpah, gua Tapi nggak banyak nyobain. yang bilang dia beban. Banyak yang bilang lo beban nggak? Sorry. Saya bisa ngegendong di mana-mana. Enggak, ada yang komen di YouTube gua, kan lo lagi ngomong lo main Dota, terus Iya. Pandu mah aslinya beban gitu. Kan gak pernah main sama gue. Oh, Belum ngerasain. tapi lo nggak beban. Nggak beban. Berapa lama lo ngertinya cara main Dota itu? Sebulan kayaknya. Yang ngerti Terus tau nggak basic ribet- ya. Ribetnya kayak ada last hit itu juga. Ya, Nah, yang ribet itu. Tapi kalau kayak lo nih, lo jago banget di Dota nih. Lo main Mobile Legend jago banget juga. Karena jauh lebih simpel dong. Seharusnya sih, tapi nggak pernah Nggak pernah mobile. Pernah main cuman nggak Bosen. bosan. Terlalu simpel buat lo ya. Ya pernah main tapi ketiduran loh di game. main ngantuk. Sekarang gue mau nanya soal lompatan lo untuk jadi profesional. Tadi kan lo bilang lo Dota 1 main di warnet. Oke. Abis itu di SMA lo main Dota 2. Ya. Oke. Pada momen apa lo tahu, wah lo jago nih gitu mainnya? Awalnya sih main cuman buat kayak yang ngabisin waktu doang lah ya. Iya. Soalnya kan dulu sekolah terus yang paling siangnya warnet balik-balik warnet terus mungkin ngerasa jagonya pas udah kayak beberapa orang ngajak buat kompetisi. Oh, Kayak udah ada turnamen, scene ya. kompetitifnya ya. Tapi rank lo udah tinggi. Kayak basis normal sih bang. Kenapa lo diajak buat kompetisi? Soalnya orang di daerah gua tuh rata-rata di bawah, maksudnya Di Cimahi itu. ya rata-rata rankingnya tuh nggak terlalu gede, terus gue yang paling lumayan lah kalau di Cimahi. Di Cimahi. Ya awalnya tuh di situ. Apa yang membuat lo di antara orang-orang Cimahi lain lo paling jago main Dota menurut lo? Apa karena contoh ya? Kalau kayak gue ngerasa bisa stand up pada awal-awal itu karena dari kecil gue suka baca, suka nulis. Itu ngebantu banget tuh. Begitu ketemu stand up, gue udah ngerti caranya nulis. Nah, lo main Dota 2 jago di Cimahi ini. Itu ada apa di masa lalu lo, masa kecil lo yang mungkin ngebantu? Kurang tahu juga sih sebenarnya. Mungkin karena sering main dan dulu tuh orang-orang kalau di warnet gue tuh jarang ada yang mau main sendiri. Kalau menurut gue Masih ya, party kan? Ya Masih party. Masih party banget. Jadi kalau main bareng temen tuh menurut gue nggak ngebantu improve. Improve. Oke, karena lo bisa digendong. Ya. Berarti jadinya- gua dong nge-improve. Lo kan ngegendong orang katanya. Enggak, gue solo juga, stres juga, Bang. Terus. Ya dulu, Nah, lo solo sering? ya gue dulu sih solo sering banget jadinya mungkin karena itu ya. Atau mungkin lo punya bakat karena bokap lo main Dota -4 misalnya?
Kan -4, -3, Sebelum -2, baru ke 1, 1. 0, 1, 2. 1 iya. 6 Dota itu ya. Masih burik banget tuh gambar Pentium 3 tuh. PC tuh warna tuh. Masih kayak Snake. Tapi bokap apa kerjaannya? Jauh dari gaming sih sama sekali. Bukan nggak ada. Tukang ledeng? Itu jauh kan? Gaming juga dong, Oh, Mario, jauh. Mario Bros. Jauh, tapi kan bukan. Kan dia bilang jauh. Tapi di apa? Di kreatif kah atau di? Kreatif ya. Oh, di bidang kreatif. Oh, oke. Terus dia ngedukung nggak awal-awal ngelihat lu sering banget di warnet main Dota? Kalau main warnet doang nggak apa-apa sih. Tapi kan dulu pro player soalnya kan nggak bisa sembari kuliah kan. Sempet gak diizinin buat nggak. Di GH gitu. Ya sempet gak diizinin buat jadi kayak sekarang ini kayak. Soalnya kan ortu mau jelas-jelas mau kuliah, mau gue kuliah gitu. Oke. Kayak lo diajak kompetisi nih dari Cimahi ini kan, sama orang-orang Cimahi lain. Awalnya orang Cimahi. Menang nggak kompetisi pertama lo? Enggak, sering banget kalah sebenarnya. Awal kompetisi tuh nggak lancar gitu loh. Pasti sering kalah, terus sering ketemu orang yang lebih jago. Kayak baru tahu gitu. Momen menang lo kapan? Pertama. Turnamen. Pertama momen turnamen. Lo ngerasain juara 1 tuh anjir gini. Iya. Anjir nih dapat hadiah nih. Gitu. Ada turnamen pas 1 tahun gue baru udah mulai main di competitive scene. Setahun setelahnya wah. Pas di tim Pandora sih. Oh Pandora Apa dulu tuh loh. Pandora? Ada. Dulu MPL juga ada Pandora barengan tim gue juga Bang. Kayak tim DPL e-sport ada. lain Iya, gitu e-sport ya. ada, Pandora Ada yang e-sport. namanya Pandora. Pandora e-sport. Iya. Itu lo masuk Pandora. Ya. Oh Pandora. Gini, gue nggak ngerti nih. Lo ikut scene kompetisi, selama setahun nggak pernah menang. Kok lo bisa diambil sama Pandora? Biasanya kalau turnamen kayak sering kalah pun, player-player tuh tetap main ranking kan, main Rank match. Kayak jadi rank kita tuh masih kayak gede gitu. Oh, Terus grinding. masih orang-orang tuh masih Notice. masih notice ya, walaupun kita sering kalah di turnamen. Jadi itu caranya orang kayak biar tahu kalau misalkan kita tuh masih sering main terus masih bagus lah kayak masih jago di game. Berarti secara individu rank lo gede banget dong. Kasih tahu Bang lumayan. Radit. Gue nggak tahu nih apa Kasih nih. tahu Bang Radit rank Dota lu sekarang, Pong. Rank Dota. Coba kita tanya rank Dota yang sekarang ya. Iya. Nanti gue mau coba bandingin sama di awal turnamen. berkarir. Rank Dota sekarang. Rank Dota sekarang ranking 5 se-Asia. Ranking 5 se-Asia. Ya. Ini kan Asia gede nih. Yang pemain Dota kan juga banyak. Ya. Di antara semua pemain Asia, lu nomor 5. Ya. Nomor 5? Ya, nomor 5. Gila juga lu ya. Gimana, Bang? Tapi itu hal normal ya sih. Buat lu iya. Buat lu dong. Buat Pro kita player yang lainnya juga, pro player di Mobile Legends kayak gitu aja ranking 5 di Asia tuh bukan normal ya. Dota tuh servernya beda sama Mobile Legend. Mobile Legend hitungannya top global semua server. Ya nomor 1 di Asia siapa? Orang Filipina. Si Sepek bukan sih? Bukan. Udah bukan dia. 1, 2, 3, 4-nya orang luar semua. Orang luar semua. Berarti di Indonesia nomor 1. Di Indonesia nomor 1. Lo hafal nggak nomor 1, 2, 3, 4 siapa aja? Lo pengen mereka celaka nggak? Gue kirim dukun nanti. Gue bisa Main santet. curang ya Indonesia banget. Bisa gue santet. Indonesia Iya, banget. nomor 1. Tiba-tiba Indonesia muntah banget. mouse dia. Muntah mouse. Dia kok ada mouse? Kok ada keyboard? Sama jampi, Bos. Waktu lo masuk ke Pandora, lo ranking berapa? Itu kalau misalnya se-Asianya mungkin ranking 200-an atau 300-an. Tapi juga Tapi se-Asia juga, Iya. Udah nggak ribuan, udah 200. Setengahnya Usmar Ismail tuh. Apa yang membuat lu kok bisa dari ranking 200 jadi ranking 5? Usaha-usaha apa tuh Mikoto di tengah-tengah? Menurut gue yang ngebantu gue buat kayak sekarang ini terutama teammate sih bang. Oh. Ngebantu gitu, jadi mereka sering kasih pendapat. Dan nge-push lebih. Kayak nge-push gue jadi kayak lebih sekarang kayak ada coach juga kan, ada pelatih. Oke. Terus itu dia sering ngebantu kayak gameplay kayak gitu-gitu. Sering bahas bareng juga kayak gitu. Kalau gua nangkepnya adalah tiap kali lo main, teammate lu tuh ngasih tahu salahnya di mana. Sehingga lo improve. Ya. Oh, itu penting banget ya. Evolusi berarti ya? Ya. Kayak misalnya kayak Pandu nih, kalau gue lagi main sama Pandu kan Mobile Legend, kalau kita kalah marah-marah dia. Goblok lu semua tolol gitu. Marah gua. Enggak, Bang. Kan beda kan? Lu gitu waktu itu gue main sama lu. Enggak, gua enggak. Goblok. Enggak ngatain Bang gua, Bang. Ngechat. Iya, di chat. Toxic ya bang. Toxic Enggak. Pandu toxic. Toxic gua. Nah, kalau coba kayak dia ada kesalahan di Itu siapa kan lagi? itu kan teammate. Tapi toxic juga dong, dulu dong. Saya nggak mungkin, enggak dong. Dulu ada lah, ada Kompetitif lah. nggak mungkin nggak toxic, Bang. Ya dia mah
Tapi jago Kelihatan bebas. orang baik-baik gini lah. Iya sih, benar. Gila. Setelah masuk Pandora, menang tuh. Juara 1 di salah satu turnamen doang ya. Iya. Ya, abis itu ya gitu lah, kalah lagi. Pasti ada naik turunnya lah. Uang hadiah pertama yang lo terima berapa? Kebetulan 2 juta. Rupiah? 2 juta rupiah ya. Oh, gede juga sih zaman dulu ya. Lumayan lah. Yang paling gede yang sampai lo terimanya kaget, itu lo menang apa dan berapa? Yang lumayan gede mungkin yang kemarin ada tahun kemarin ada turnamen di Bali. Di Bali, oke. ISF namanya. Oh, ISF. Iya, sekarang lu nggak masuk Itu ya. lumayan dapat. ASF itu apa? Asia. Kayak turnamen dunia gitu lah, Bang. Turnamen dunia. Tapi Antar negara. kita mewakili negara masing-masing. Antar negara dia bukan tim. Ya. Terus kita menang di ISF kemarin di Bali kan, tahun 2022. Dapat 140 juta. 140 juta rupiah. Hmm. Satu orang dapat segitu. Ya. Lu terima juga kaget tuh waktu itu. Ya lumayan lah buat turnamen skala. Misalnya di Indo kali ya apalagi. Oke, 140 juta rupiah begitu masuk ke rekening lo, itu kan langsung bulat tuh. Ya. Lo dapet, lo apain? Ya buat bagi-bagi terus. Bagi-bagi. Jadi Oh, kayak ke warga keluarga, Cimahi. keluarga. Gue dapet hadiah ISF Aha. gitu. Oh enggak, Ke gua keluarga. maju pilkada nih gitu. Oh enggak. Ini enggak caleg, Bang. Bukan caleg, Ya bukan ke caleg. keluarga terus ya mungkin belanja-belanja dikit. Oh. Dan mungkin Belanja apa yang paling mahal? PC. PC ya. Pasti. Dia mah invest lagi tuh namanya. Iya, invest lagi Kalau- namanya lebih sih. Sepatu enggak ya? Sepatu Iya. enggak. Lo berarti emang orangnya enggak boros ya? Kalau lifestyle enggak sih. Menurut gue ya. Oh itu keren sih. Keren sih. Jadi nggak kaget dan nggak dihamburkan kan. Oh iya keren. Tapi menurut lo ya, Mikoto ya, seberapa mungkin orang bisa jadi kayak lo sih? Kayak masih pasti nonton kan banyak yang main Dota nih. Seberapa mungkin orang jadi sejago lo gitu? Gimana caranya gitu? Heeh. Kurang tahu juga sih. Mungkin ada faktor hokinya juga sih kayak. Apa sih yang ngebuat lo jago sebenarnya? Dulu sebenarnya gue agak mikir kenapa yang bikin gue jago karena di sekolah gue kayak lumayan apa ya? Nggak terlalu Belajar. nggak terlalu kayak fokusnya bener-bener kayak ke Dota gitu loh, Bang. Oh gitu. Tapi bener Bang, Ya, apa bener-bener. yang kita senangin itu yang bisa lebih dapat Ya. tangkap lebih cepet. Kadang Bener. dulu pas sekolah dijudge sama orang kan kayak ngapain sih main warnet aja. Terus ya sampai sekarang kayak malah ngerasa kalau misalnya hal yang gue lakuin di sekolah tuh benar gitu kayak. Walaupun ya mungkin nggak semuanya contohnya bagus gitu. Bener-bener. Ya, tapi Gua tahu maksud lo sih. Kayak dulu pas lo di sekolah mungkin lo dianggapnya Ya. either lo males atau lo bodoh kan. Iya, karena pasti nilai lo ngaruh dong. Ya, ngaruh, Gara-gara ngaruh lo sering main warnet kan. Ya kadang-kadang ada orang yang nggak punya masa depan nih. Ya, Kerjaannya banyak warnet nggak nih. banyak bilang gitu ya. Ya kan. Tapi sekarang ternyata duit dia gede banget, iya kan. Maksud gua kita nggak pernah tahu nasib orang kayak gimana kan. Dan selama lo dapet kesenangan lo udah tahu dan lo kejar terus, mungkin jadinya malah jadi kayak lo Ya, gitu ya. mungkin lebih totalitas aja sih kayak kalau misalnya ada nemuin hal yang disukain ya lakuin gitu. Bener-bener kayak niatin gitu. Gue kan baca berita-berita lo juga nih. Dan berita lo soal punya uang 7 miliar ini kan udah lumayan banyak dimuat di mana-mana nih. Itu menimbulkan ada keanehan atau ketidakenakan nggak di hidup lo? Kalau karena orang tahu lo punya duit segitu banyak. Ya mungkin ada sih pasti. Apa minjem duit kah atau tiba-tiba? Iya. gitu, pinjam tapi dulu 100 gitu. Ya pinjam duit 100 tapi itu lebih ke joke sih. Oke. Ya, tapi gua nggak terlalu tanggepin serius lah. Yang Itu bener buat- 200. Kalau 200 sudah beda ya? Kalau 200 sudah bukan 100 jokes. kan joke. Itu buat senang-senang doang sebetulnya. Ada kerisian dikit tapi ya udahlah nggak Ya apa-apa. udahlah orang lo juga emang beneran Ya. menang kan. Kayak kalau gue mau nanya Pandu nih, Mikoto ini kayaknya kalau gue nanya dia kan nggak gue hoki lah apa segala macam. Tapi jujur nih, jago banget nggak dia? Jago banget. Jago banget. Itu. Oke. Player kan tipenya macam-macam. Player seperti apa Mikoto ini? Dia mainnya tuh kayak gimana sebenarnya? Salah satu player yang ngegendong. Ya maksudnya gimana? Kan ada Jago, orang jago. Dia kan mid laner. Mid laner tuh carry kedua lah ya, Mas Dua. Ya, kali kedua. Carry kedua jadi. bukannya biasanya yang jadi starnya itu jungler gitu. BO beda kalau di ML. Kalau di ML kayak sama di Dota. Dota Kalau beda. di Dota tuh yang mid sama safe lane apa ya? Di Carry. Nah, kalau di Dota tuh gak ada role gitu, Bang. Oh. Cuman ada posisi penempatan ya, Pong ya? ya, masih benar. Oh, kalau nggak salah jungler tuh kayak carry-nya di Di ML. DML. Hypernya tuh yang cuman ngejungle buat farming Oke. gitu. Satu-satu ya. Iya. Lo mid laner. Iya. Oke. Tugasnya apa? Mengontrol. Kalau mid laner kah? tuh kan ada 5 orang nih. Iya. Kalau mid laner tuh tugasnya 1 lawan orang musuhnya, lawan tim musuh. Jadi by one by Bener-bener one. Satu versus by satu one. ya, benar-benar Oke. kayak
ngandelin skill individual banget. Mekanik banget. Kalau yang 4 orang lagi itu dua-dua. Dan lebih makro kali ya? Ya itu lebih kayak komunikasi mungkin, lebih sering harus ngobrol terus. Oke. Berarti yang mid laner itu pasti urusannya skill? Ya, benar-benar individual skill. Berarti ini hanya urusannya seberapa sering dia one on one menang. Ya kayak gitu. Karena kalau dia kalah itu pasti merugikan. Ya merugikan buat tim ya. Rotasi udah anjlok tuh biasanya. Oke. Kalau mid lane. Hero lo apa untuk mid lane ini? Hero nggak bakal. Semua bisa pasti. Yang favorit apa sih? Kayak Ember gitu kan? Ya rata-rata bisa. Tapi biasanya ada beberapa hero yang nggak bisa ditaruh di mid. Jadi cuma mungkin ada 40 hero yang bisa ditaruh di mid. Gitu. Walaupun semua bisa ditaruh, tapi yang bagus hanya 40. Yang efektif hanya 40. Yang efektif cuma 40. Ada nggak support yang jago? Di Dota ada support? Ada. Pos tembak pos 4 itu support. Penting nggak untuk jago di support? Penting banget. Semua role penting banget buat jago. Enggak, maksudnya kayak gimana ya? Gimana ya gue ngomongnya? Kayak misalnya di bola, biasanya striker kan yang lebih dilihat. Oh, di umpan lambungnya tapi jarang kelihatan gitu. Tapi kan kayak pengumpannya. Backnya. Kayak back kan jarang kelihatan, jarang ya, sliding. Jarang kayak jadi kayak wow gitu. Ya beda lah depan sama belakang kan kita juga tahu lah, kita ngerti lah ya. Kalau di Dota support tuh termasuk yang kayak gitu kan? Oh gitu. Ya support tuh yang kayak yang kelihatan impact-nya nggak terlalu gede, tapi sebenarnya itu jago gitu. Underrated lah istilahnya ya. Underrated ya. Karena gue suka main support gue. Main support bang. Ada pos 4, ada pos 5. Kalau Dota beda tugas. Apa bedanya pos 4 sama pos 5? Pos 5 tuh benar-benar miskin. Jadi warding, sentry, semuanya dibeli. Terus nggak boleh nge-hit creep biasanya. Kan soalnya Dota kalau dapat duit cuman dapatnya dari nge-hit creep, last hit creep atau misalnya nge-kill. Tapi berarti dia fungsinya hanya nge-warding aja, ngebuka peta ya berarti? Yang betul, ngebuka peta, ngasih informasi kayak gitu. Kalau support tuh. Bisa nggak gue kalau main support tapi gue solo? Susah banget ya? Bisa aja bang. Kok. Tapi stres aja. Ya stres aja. Karena kan lu nggak tahu, kita nggak bisa komunikasi bang. Gue aja main stres bang. Karena gue nggak bisa bahasa Inggris kan, bingung ngasih tahu ini orang nih gimana nih. Gitu. Oke nih, terus lo dimasuk Pandora, lo akhirnya menang turnamen. Dapat duit lah ya, ini itu. Sampai akhirnya gue dengar kabar lo di Filipina sekarang. Ya tim Filipina. Apa lo beli senjata dari Mamat atau jauh juga Mamat ya, Mamat Gansop se-Asia juga bang ya, Mamat Gansop ya nomor 1 se-Asia Mamat Gansop ya. Lo ngapain di Filipina? Biasanya kalau pro player tuh selalu di hire sama organisasi. Nah sekarang kebetulan timnya organisasi Filipina. Coba organisasinya tuh. Organisasinya maksudnya e-sport nih. Ya e-sportnya, timnya lah. Apa namanya? Talon e-sport. Talon e-sport itu Filipina punya. Organisasi Hong Kong. Tapi bootcampnya di Filipina karena mungkin uang ya, kayak misalnya lebih murah gitu. Cost life-nya di sana lah. Berarti e-sportnya dari Hong Kong. E-sportnya dari Hong Kong. Dari Hong Kong. Nenek lo dari Hong Kong. Ketika lo ke Filipina, itu umur berapa? 2 tahun lalu. Berarti gue umur 21. Berarti masih muda lu Pong ya? Gue sekarang 23. Ini masih muda bang. Kayak apa di Filipina itu? Maksudnya kayak lo ketemu sama Manny Pacquiao nggak? Ketemu Manny Pacquiao nggak? Enggak lah. Siapa tahu bang. Orang terkenal di Filipina. Siapa? Manny Pacquiao. Pasti Manny Pacquiao. Kenapa kita jadi Oke, berarti lo di gaming house? Ya di gaming house. Orang Filipina semua? Dua orang dari Thailand, Thailand. 3 orang nyampur. Bener sebenarnya nggak ada orang Filipinanya. 3 orang Thailand, 1 Malaysia. 3 orang Thailand, 1 Malaysia, 1 Indo. Udah saling kenal sebelumnya? Hanya dari game-game aja? Apa dari rank? Dari rank dong. Karena tahu ini player gitu ya. Udah pernah lihat lah ya nih orang-orang ini yang tinggi di rank nih. Top global lah, kita tahu lah pasti. Gimana cara menyatukan bahasa, pemikiran, obrolan dengan orang-orang yang dari beda negara ini? Sebelumnya tim buildingnya online dulu sih bang. Jadi kayak ada kalau misalnya kita coba masuk tim itu harus trial dulu kan. Trial dulu. Jadinya kita coba main sama orang-orang ini dulu di online. Lama-kelamaan gameplaynya nyambung nih, kayak cocok. Terus baru ke gaming house kayak gitu. Berarti yang support 5 itu yang komunikasi ini itu orang mana? Orang Malaysia. Pakai bahasa Inggris tuh ngomongnya? Ya, semuanya Inggris. Apa Upin Ipin gitu? Enggak lah. Kenapa? Malaysia kan Upin Ipin. Iya juga. Ketika tidak bermain game, bonding juga nggak? Apa masing-masing? Masing-masing, tapi
kita biasanya ada hari dimana kita harus ngobrol discuss bareng. Kayak tapi kebanyakan masing-masing. Ada yang ngobrol sama anak Discordnya, misalnya ngobrol sama teman-temannya pakai bahasa mereka sendiri. Berarti lo sekarang tinggal di Filipina? Ya. Oke, ini lagi liburan nih. Lagi liburan. Di Jakarta. Tipikal hari lo di Filipina. Bangunnya berapa? Bangun, kita ada jadwal bangun jam 10. Dijadwalin? Ya, dijadwalin. Kita mikir lumayan ngaruh buat mentalitas kita buat ke gamenya. Memang kalau bangunnya lebih awal, kenapa? Lebih produktif gitu. Jadinya malamnya kayak bakal jam 1 malam tuh udah ngantuk. Oh, oke. Karena Oke. turnamen tuh biasanya pagi kan. Turnamen. Jadi kita perlu apa ya? Naruh mindset gitu, membiasakan jam ya. 10 udah on. Ya, jam 10 pagi harus udah. Berarti yang salah itu kalau bangunnya kesiangan. Ya. Itu nggak boleh tuh. Ya, Oke, ih seru banget ya. Keren. Bangun jam 10. Kalau ada yang kesiangan, didenda. Denda? guyur air atau lehernya di Kita Atau VGA-nya dipatahin? ada denda. ya ada denda. Berapa dendanya? 100 USD. 1,4 lumayan. Ya makanya gak ada yang mau ngelarang gitu, gak ada yang mau ngelanggar. Mampet. Jadi biar takut gitu player-playernya. Tapi kan lo punya 7 ya? Ya kan tapi tetap aja bang. Tetap juga. Kalau tujuan telat mulu bang, habis. Gue bisa telat 30 tahun nih. Iya, 30 hari. habis juga. Jam 10 bangun. Besok Oke. bangun. Itu di kamar masing-masing. Apa tidurnya tumpuk-tumpukan di 5? Oh, Itu lu kayak kalau di tim gua ada 2-2-1. dua satu khusus. Yang satu itu kaptennya biasanya. Oh, Enggak kaptennya apa-apa. siapa? Yang Thailand yang Yang Thailand. Oh, yang Malaysia. Siapa Pong? Kaptennya Pong di Talon. Di Japs. Oh si James tuh Oh, lo kenal juga. Enggak, gua tau player-playernya. Sering nontonin turnamen nih bang gua bang. Oke, oke. Jadi lo bangun jam 10, berarti sekamar berdua. Sama siapa lo sekarang? Kalau gua sama manajer gua. Lah kok bukan Oh, sama saya? bukan sama teammate. Bukan sama tim. Sama jadi manajer. Ini kan dua-dua nih. Kita berharap nih dua, satu Tapi kapten ada kan. manajer, pokoknya buat player buat 3 kamar lah. Buat Oh, player, iya. buat player plus 1 manajer mungkin. Oke. Nah, kayak gitu. Oke, oke. Itu kebetulan orang Indo manajer gua. Oh, jadi nyambung lah ya. Ya. Nyambung, iya. Pernah pinjem celana nggak? Bikin sempak dah lu, kan ada Indomaret. Enggak, biasa kan gitu kan? Iya. Kalau gua zaman gua muda dulu, temenan sama teman gue, kalau lagi nginep di rumahnya, celana masih kotor kayak pinjem celana lo dong. Iya. Enggak. Nggak pernah. Enggak pernah. Untungnya. Bangun jam 10. 10. Terus ngapain? Terus biasanya kalau pro player biasanya ada latihan. Terus biasanya sebelum latihan kita main rank dulu. Rank match 2 game, 1 game. Terus baru itu latihan. Latihan tuh dari jam 1 sampai jam 6. Latihan jam 1 sampai jam 6. Terus Sarapan nih? sarapannya disediain sama mereka. Misalnya ada tukang masak di gaming house. Ada kokinya. Oh, iya. Ya. Keren. Jujur ya? Enak nggak masakannya? Enak. Masak apa aja? biasanya? Masakan Filipina. Tergantung kokinya sih. Kita kadang bisa request juga kayak mau apa. Lo pernah nyoba ini nggak di Filipina? Nanti kita tampilin ya. Namanya balut, pernah. Lo tau nggak Gilang balut? Balut. Yang tahu? Balut yang ini kan yang Oh, ini ayam telur ayam Bukan. ya? Telur bebek bebek, Oh, telur bebek. Ya. tapi udah setengah jadi. Iya itu embrio. Ya, Itu embryo. gue liat orang makan kayaknya enak banget. Tapi lu nggak pernah nyobain Pong? Gak pernah. Tapi orang-orang sana pada doyan. Orang Filipina pada doyan katanya. Nggak tahu. Jadi telur bebek setengah jadi pak, udah berbentuk bebek, udah ada Ya, kayak bulu-bulu embrio. kecil. Gue pernah lihat itu. Misalnya kayak secara langsung ya. Orang makan itu tapi ngeri banget. Berarti belum pernah. Belum pernah. Oke, hari ini kita akan Biar mengenal. latihan itu ngelawan siapa? Lawan tim lain. Tim Sparring, lainnya sparring. janjian atau? Ya tim lainnya janjian. Jadi kita bikin jadwal. Hari ini lawan siapa, hari ini lawan siapa kayak gitu. Sepenting apa untuk serius di latihan? 70% serius sih. Kan ada kayak misalnya, gue nggak ngerti ya, tapi kan ada yang juga namanya juga latihan ya udah. Ya. Ya ada biasa-biasa aja. Santai aja lah, ya udah sambil nge-vape lah gue kayak main Ya Dota. nggak bisa nge-skill dong kalau sambil nggak bisa nge-skill dong. Ini lah, gue nggak tahu. Soalnya kita nggak mau nunjukin semuanya gitu di latihan. Oh, nanti Soalnya pas di biar- turnamennya ketahuan. Ya biar nggak kena kopi sama tim musuh. Wow, Kayak jadi ada gitu. politiknya juga tuh kayak. Ya. wah, Oh iya seharusnya juga sih, serius bener apa bang. nih? biasanya. Bener begitu. Maksudnya perlu serius karena ada data yang harus, misalnya ada pemahaman yang perlu kita dapetin dari latihan itu kan. Terus Apa misalnya? Contohnya? kayak hero-hero yang biasanya jarang muncul di rank, terus tapi muncul di Turnamen. latihan. Latihan. Oke, sampai jam 6. Setiap hari. Ya. Setelah jam 6. Setelah jam 6 itu udah free time sih. Jadi kita bisa bebas ngapain gitu, mau keluar, mau Oh, nge-gym. kayak kerja ya. kerja. Apa yang lo lakuin Mikoto di Filipina setelah selesai latihan? Nggak mungkin ke warnet dong.
Enggak mungkin lah. Nggak mungkin dong. Kalau gua sih biasanya kan di sana ada meja pingpong kan. Jadi pingpong. olahraga lah sering. Abis kayak beberapa kali. Udah di Filipina. Udah dilihat main pingpong. Mendingan di sini lawan Cing Abdel. Ikut trans. Iya, ikut trans. Ya tetap masih dalam PC juga sih bang. Oh, Masih, karena lo anak rumahan kan katanya. anak Gue rumahan. denger lo introvert juga kan. Maksudnya sukanya di rumah. Gitu. ya sukanya di rumah. Mager-mager juga lu ya. Soalnya kan karena udah lama juga tinggal di sana jadi kayak ngapain lagi sih keluar kayak gitu. Seru nggak sih di Filipina jujur? Eh, Kayak Jakarta nggak sih? mirip sih. Sama. Mirip banget sama Jakarta. Makanannya? Kayak padat gitu loh. Makannya sama nggak, Pong? Makanannya jauh banget. Di sana banyak ini kan babi non halal. Oh. Nah, kalau kebetulan gue muslim. Berarti lu Jadi susah milih-milih dulu. nyarinya ya. Milih-milih kalau dulu ya, paling ditanya milih, dulu ya. Kayak ke mall di sana. Ke mall sana bagus kak. Bioskopnya bagusan mana? Bagusan Indo. Karena lu filmnya Indo kan? Enggak, karena banyak Emang yang Filipina bilang ada? bioskop itu lebih bagus di Indonesia. Iya. Gua di Eropa Semua- aja lebih bagus Indonesia. Indonesia? Iya. Di Australia pun lebih bagus di Indonesia. Wow. Mall-mall di Indo tuh gede banget sebenarnya hitungnya ya. Kalau dibandingin sama mall-mall yang di luar negeri. Ya, di Filipina kan harus gini kan? Enggak ya? Induknya kayak penjara tikus gini. Iya. Enggak ya. Pernah punya cewek Filipina. Remar, cewek Filipin, Remar. Nggak kenalan. Remar siapa? Ada cewek Filipin dari Mobile Legend. Siapa tuh kenalan? ada cewek pokoknya Emang ada. ada? Ada. Iya. Oyoy mah tahu, Oyoy mah cewek-cewek e-sport tahu Oyoy, Bang. Oh, ini cewek e-sport. Iya. Ya jelas lah Tio tahu lah. Iya kan. Setiap foto cewek e-sport ada like by Tio. Iya. Semua cewek di ekspor. Yoi. Nggak pernah kenalan sama cewek Filipina gitu nggak? Kenalan doang ya pernah, tapi pacaran enggak. Ada sempat deket Dekat gitu banget nggak? ya? Enggak, masih biasa. Enggak ya? Kenapa, Pong? Kenapa nggak mau cewek Filipin, Pong? Masih ini ya sih, apa? Language barrier. Maksudnya kayak lumayan Kan bisa pakai bahasa Inggris. bisa pakai bahasa Inggris cuman nggak lepas aja gitu. Kalau mau ngobrol tuh harus mikir Ya. gitu kan. Terus juga kan nggak mau LDR juga kan. Masa kan nggak selamanya di Filipina. Oh iya juga sih. Nah, lo sampai kapan di Filipina? Ada di kontrak? Kontrak berapa? Biasanya abis TI, abis dari internasional. Berarti Itu- ntar dong, TI ini. Ya. Kontrak tuh Oh. setahun sekali biasanya, Bang. Iya. Terus kemarin kan ini tahun kedua gue di salon soalnya gue kemarin perpanjang. Berarti ada kemungkinan kontrak lo selesai nih. Iya, Kalau kontrak selesai, lo punya keputusan nih mau perpanjang apa enggak? Ya mau perpanjang atau mau pindah ke tim lain. Dan lo belum mutusin atau emang ya gue perpanjang aja lah? Belum mutusin deh, masih mikir-mikir. Tapi lu nggak pengen kayak Whitemon ke Amerika gitu nyusul main-main Pengen di sih, tim lain? Pengen main di tim Europe. Europe, lalu maunya di Europe. Tinggalnya nanti di Europe berarti? Di Europe, Ya, iya. Wow, seru banget. Soalnya ada satu temen Apong, Whitemon, itu tim Amerika bang, jadi bolak-balik ke Amerika, udah ada yang situ. Kalau masuk tim e-sport itu digaji atau hanya dari price? Digaji. Ada gajinya juga. Ada gajinya. Tiap bulan kayak ya Keren juga ya. duit turnamen kan sebenarnya bonus gitu. Oh. Jadi pendapatan kita sebenarnya ya gedenya digaji juga. Wow, wah gila juga ya, seru banget ya. Gila ya? Kehidupan Keren ya. atlet e-sport. Cobain, Bang. Ya, gua gak bisa main. Kalau gua bisa Pro player main, Star mah Stardew boleh. Valley bang. Profesor Rufali itu juga ngelawan komputer, ngelawan Hailey doang, Hailey. Mana gue udah nikah lagi di situ. Ada waktu buat punya kehidupan asmara nggak lu? Apa Kepikiran itu nggak? itu jadi kayak distraction buat lu? Apa gimana? Ya pasti ada sih. Ada. Ya, ada. Ada yang lagi deket nggak? Cuman Kenapa jadi kayak wartawan gosip sih? Siapa Ada tahu. gitu. Ini masuk berita e-sport, inilah cewek yang deketin Tapi- Mikoto. Ih. tapi biasanya kehidupan asmara kayak seringnya LDR gitu bang. Soalnya gue seringnya di luar negeri Oh kan. iya juga bener Jadinya ya. Dia via online doang kayak gitu. Nggak, maksudnya lo pernah pacaran LDR? Pernah berarti? Pernah. Oh. Sekarang ada berarti? Enggak. Nggak, oke. ya parah. Berarti susah menjalin hubungan itu karena LDR-nya kan? Ya karena Oh. LDR dan juga lumayan terbatas waktu. Soalnya kalau gua ngerasa ya kayak pemain e-sport kan pasti serius-serius ya, dan waktu mereka juga pasti nggak banyak kan. Ya. Itu akan ngebuat susah banget nggak sih kalau lo punya pacar atau apa gitu nggak sih? Ya susah banget sih terutama. Makanya kebanyakan pro player rata-rata belum nikah. Jadi mungkin gua ngerasa susah ngebalance Oh nggak waktunya. balance itunya. Akan jadi distraction nggak kalau lo punya pacar? Menurut lo? Bakal ada distractionnya. Tiba-tiba pacar ngambek main jadi Ya. nyamut. Soalnya kan Distract. mentality kita pasti ngaruh juga kan jadinya. Jadi mending nggak pacaran ya? Asal bisa batasin aja. Bener-bener. Dunia kerja sama dunia relationship. Tapi seru banget ya jadi pro Seru player banget, ya. Bang, Ke luar negeri. Lu kan juga pro player dulu. Ya kan Mobile Legend. Iya, tapi kan pro Indonesia. player juga kan. Lo kenapa nggak ke Filipina? Lah kan Indonesia. Dia ke Filipina.
Tapi kan gue udah nggak seriusin karena fokus ke joki dulu mah. Oh, ngejoki. Lo sempat ngejoki juga? Sebelum ke pro player pernah. Kenapa sih ngejoki? Dibayar berapa kalau ngejoki? Gue nggak tahu harga sekarang, tapi dulu tuh per game bisa 50.000. Gede juga berarti. Jokian Dota lumayan lebih mahal daripada ML. Oh, berarti silakan joki di Pandu Winoto 13. Buat Dota. Iya, bukan jokian lagi. Oke. Gue mau nanya agak berat nih. Cuma gue nggak tahu nih di pikiran lo apa nggak ya. Dota 2 ini kan game udah lama banget ya. Dan lo sekarang pro player khusus Dota kan. Kalau misalnya gamenya jadi nggak populer lagi, lu mau ngapain? Udah kepikiran belum? Pasti ada kepikiran sih. Kalau kan soalnya nggak selamanya juga kan di sebagai pro player ini. Nggak selamanya sebagai pro player Dota, atau nggak selamanya jadi pro player? Nggak selamanya jadi pro player. Oh gitu? Soalnya kan kita juga bakal mungkin nanti juga kayak beberapa tahun ke depan bisa aja main gue jelek gitu. Terus walaupun gamenya masih ada tapi kan nggak selalu bakal bisa ngimbangin lah ya. Terus jadinya ya bisa-bisain. Kalau dari gua sendiri sih planning kedepannya mungkin bakal kayak coba game mobile lain kayak kalau misalnya jago ya bisa dicobain atau enggak mau bikin usaha juga kan. Oh, lo mau bisnis apa udah tahu belum? Ini sih ruko-ruko gitu kan. Oh, properti. Ya, properti. Oh, hebat dia. Keren juga, Bang. Tapi lu gimana cara menahan nafsu buat nggak belanja sih? Maksudnya lu umur 23 tahun gitu. Iya. Mungkin karena introvert sih, Bang. Jadinya kayak jarang terlalu beli barang mahal nggak pernah keluar juga gitu. Ya, jarang keluar juga dan kayak lebih suka ngabisin waktunya di dalam PC main game lain atau kayak gitu. Ada nggak momen di hidup lo di mana lo kalah dan itu nyeseknya tuh berhari-hari? Di turnamen sih, turnamen. Ya kemarin juga yang juara 3 kayak ngerasa bisa juara 1 ya bisa lebih bagus lah mainnya, tapi kalah. Ya. Ketika lo mau menjuara 3 itu, menurut lo kesalahan lo apa yang seharusnya nggak lo lakuin? Persiapannya sih, persiapan kita sebagai tim kurang gitu ya di match kemarin tuh. Nah, saran buat gue nih, kan gue baru mulai main Dota nih, gara-gara Mikoto nih punya duit 7 miliar jadi pengen juga gue main. Main, Bang. Hero apa yang sebaiknya gue pakai sebagai orang yang baru pertama kali belajar? Oke, role-nya dulu deh. Sebaiknya sebagai pemula gue role-nya apa? Sebenarnya kalau misalnya nggak ada basicnya Dota, sebenarnya emang support dulu. Oke, support dulu, oke. Cuman susah buat menangnya, soalnya harus ngandelin orang lain ya. Kalau bisa sih mid laner sih paling gampang buat berkembang dan paling gampang nge-carry juga. Oke. Mid laner ya, gue pulang main mid laner gue. Pakai invoker kalau nggak Miko. Nah, hero-nya apa yang buat gue? Ya invoker. Apa itu evoker? Aduh, lu tau Estes nggak? Tau Estes nggak? Estes, ya kan hero gue Estes. Nah, di invoker itu kayak Estes hero-nya, tapi nggak nge-heal. Tapi banyak skill, ada berapa skill? 12 ya? Kan gue minta yang gampang, lu kasih gue 12 skill. Yang gampang, sniper aja, tinggal right click. Sniper ya. Sniper mah hero tutorial, nggak malu juga gue pakai sniper. Kan hero tutorial kan? Lina tahu nggak? Oh iya, Lina. Gue dulu ada guru namanya Lina, jadi kayak nanti ingat Bu Lina lagi. Coba Queen of Pain. Itu susah juga, Fong. Itu tapi gampang juga sih. Susah. Gini. Deskripsiin aja ya kayak gimana ya. Tadi ada sniper kan? Iya. Oke. Dia mainnya kayak gimana? Kan cuma nembak dari jauh kan? Cuman right click doang gitu. Right click doang. Nggak perlu ngeluarin skill paling nggak perlu klik-klik yang ribet gitu. Nggak perlu banyak, nggak terlalu banyak. Tapi kalau gua pakai sniper nanti di kolom komen pada bilang di chat itu pada bilang kayak ih newbie gitu nggak? Nggak bakal. Malah yang penting sniper itu positioning. Kalau positioning lu bagus, lu free hit, itu lu bisa nge-carry tim. Itu nggak ribet gimana? Cuman right click doang, terus liatin hero doang, asal nggak mati. Gue pakai sniper nih, ya kan? Yang nembak dari jauh kan? Jalan nih gue mid lane nih. Karena gue baru main dan gue solo, terus gue udah main game public nih, ya kan? Gue sendirian dong. Kerjaan gue hanya menangin lane gue aja kah? Atau kalau ada yang kesulitan gue bantu juga apa gimana? Ini karena pemula nih. Ya, biasanya tugas mid laner tuh menangin laning dulu. Terus kalau misalkan mid laningnya menang, baru bantu laning lain. Oke, laning menang tuh satu tower jatuh kah atau? Ya satu tower jatuh. Atau misalkan satu kill pernah kill musuhnya sekali atau 2 kali itu udah menang hitungnya. Oke, berarti gue baru bantu lane lain. Ya. Banyak yang nyaranin, gue mainin turbo. Menurut lu gimana? Tapi itu turbo bagus sih. Sebenarnya itu turbo mini game Dota kayak
Dota yang versi lebih cepat. Kayak Mobile Legend. Ya, 30 Iya, menit. 30 menit udah selesai. Ya. Tapi buat belajar nggak bisa, Pong. Hmm? Buat belajar kayak sulit dah turbo deh, karena terlalu cepat. Tapi bagus juga nggak sih? Maksudnya kayak buat belajaran. Kok pada nyaranin Bang Radit turbo aja? Kalau gue normal soalnya biar paham ininya, jalannya terus ngambil ininya, Pong. Buat ngasih creep. Tapi kalau gue main, gue lebih percaya dia ya. Kalau gue main, gue gak peduli lo ngomong apa, nomor 5 Iya sih. bro, Iya sih. nomor 1 di Indonesia. Iya sih. Lu aja, gue gak tahu lu nomor berapa di Indonesia. Nomor belum ada. Ya kan? Mending gue dengerin dia nih. Ya udah. Soalnya kan beda nih opininya nih. Iya, Pasti iya. dia lebih bener bro. Ya udah, ya udah. Gimana kalau gue main turbo? Bagus sih kalau Tuh kan? Lu. Tapi buat latihan tapi Dengerin buat dulu, buat dengerin orang dulu. yang baru belajar Dota tuh turbo menurut gua lebih bagus karena pertama lu bisa coba banyak item soalnya kan goldnya iya lebih juga, cepat bener sih. di Iya, jadi iya. bisa coba-coba item-item yang lu nggak pernah beli nih di game normal kayak gitu. Main turbo itu berarti nggak ada ranknya ya? nggak ada. Nggak ada. Oke, itu kayak berarti kebanyakan kasual juga kah atau? Ya, casual. Berapa lama gue main turbo, abis itu gue baru main yang biasa? Kalau udah ngerasa mau main aja sih. Maksudnya kayak kalau misalnya gue ngerasa udah kebiasa nih main Dota sama kan soalnya Dota lumayan game nerd gitu bang. Jadinya perlu belajarin game nerd. Jadi nerd gimana? perlu belajar Semuanya. item-itemnya ya Oh. hero-hero, skill-skill. Jadinya kalau misalnya udah hafal semua baru ya boleh belajar normal. Misalnya kayak udah mulai main normal. Karena bener sih, gue main normal langsung pusing gue. Ya, It's too much. tuh. Iya, emang lama Selalu sih. ya terlalu banyak itu kan. Setuju sama Oke, yang dia omongin turbo dia. ya. Gua main turbo nih ya. 30 menit selesai. Gue main turbo, pakai sniper masih bisa. Masih Bisa. Di mid lane. bisa. Masih. Oke. Gue akan belajar sniper. Dota gue. Iya. Pakai sniper gue. Heeh. Tahun depan hati-hati. Langsung tahun depan bang, gua aja setahun aja ancien bang. Belum immortal gua bang. Hati-hati. Gue cuma ngasih tau dia doang. Oh, hati-hati doang. Hati-hati aja. Ada apa tuh? Polusi kan makin. Oh iya. Iya kan? Itu polusi. Iya, Bukan hati-hati karena sering rank. keluar rumah nggak? Ya. Ya kan? Ya. Hati-hati polusi. Hati-hati. Itu doang. Oke, itu aja. Terima kasih yang udah nonton. Buat Mikoto, makasih udah datang. Kalau ada yang mau nanya-nanya lo segala macam atau nonton konten lo ada di mana Mikoto? Biasanya gue ada live stream sih, sering live stream di YouTube. Live stream di YouTube-nya namanya Mikoto juga. Mikoto Dota namanya. Begitu Mikoto Dota. Dota. Kayak IG juga ada. Mikoto 347. Pertanyaan terakhir deh. Kenapa namanya Mikoto? Itu bukan nama anime ya? Dapat dari manga sih. Apa? Manga namanya Last Game manganya. Oh. Itu manga nggak populer, cuman dulu karena masih kecil jadinya Nempel. ya nempel aja Nempel. namanya gitu. Mikoto. Makanya namanya Mikoto. Hmm. Gua pikir kan kayak apa dia suka makan koto. Koto apa? Mie koto. Mie kocok. Mesti gimana nih? Koto apaan mbak? Mie kocok ada. Mie koto ayam. Mikoto. Kajian Misoto. tipis. Iya, misoto maksudnya kan Oh. plesetan. Soto dibalik Otos. tumpah. Makasih semuanya.